membebaskan, memulihkan, dan menyembuhkan setiap kami. Mari Tuhan, bekerjalah. Hamba-Mu yang tidak lebih dari satu orang pun anak Tuhan di tempat ini. Biar kuasa salib-Mu yang nyata, sembunyikan hamba-Mu Bapa. Biar kuasa salib-Mu yang nyata bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus, berkaryalah. Kami siap mendengar firman-Mu. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, bersama saya katakan, amin. Silakan duduk, salam. Ya, selamat hari Minggu yang diberkati. Puji nama Tuhan, senang sekali kita kembali bersama-sama belajar pagi hari ini, melanjutkan sermon series kita yang kedua, yaitu Injil yang benar. Bapak Ibu, jemaat Tuhan di sini beruntung. Karena apa? Kita terus diingatkan tentang Injil yang benar lewat gereja ini. Ini adalah jawaban atas pertanyaan tentang iman saya berpuluh-puluh tahun, ya. Dan Tuhan tunjukkan kebenaran ini dan sangat-sangat membebaskan. Nah, tema khotbah kita, sermon series kita dari Galatia adalah Injil kasih karunia Allah. Kita pasti sering mendengar Injil, tapi sadarkah kita ada Injil yang palsu dan ada Injil yang sejati atau Injil yang benar? Kita setiap hari diperhadapkan dengan yang asli dan yang palsu. Tapi mana yang lebih disukai, lebih diminati oleh orang-orang pada umumnya? Yang palsu, betul ya? Karena kalau kita mau yang asli, itu kerja kerasnya double, biayanya lebih besar. Karena itu kalau yang namanya imitasi seperti bunga di depan kita, itu mudah perawatannya. Ya, tinggal kalau sudah berapa bulan ada debunya, ya dikibas-kibas selesai gitu ya. Nggak perlu disiram, nggak perlu dipupuk, ya nggak perlu dijemur, mudah. Makanya yang palsu itu lebih banyak diminati. Karena apa? Lebih manusiawi, lebih humanis, lebih ekonomis. Nah, Injil juga begitu. Tanpa disadari oleh banyak orang, masuk dalam jerat iblis, yaitu Injil yang palsu. Ya. Sampai dari dulu sampai sekarang uang itu terus dipalsukan. Karena apa? Paling mudah mendapatkan uang lewat memalsukan. Paling mudah membinasakan umat manusia dengan apa? Memalsukan Injil. Sehingga gereja salah dalam mempercayai Injil, maka salah juga ibadahnya. Salah dalam mempercayai Injil, maka salah juga pemberiannya. Salah dalam mempercayai Injil, maka salah juga dalam membangun rumah tangganya. Semua serba salah. Oleh sebab itu hari ini mari kita buka hati kita untuk kita menerima Injil yang benar. Kita belajar dari jemaat Galatia. Jemaat Galatia itu ternyata selama ini sudah pikir mereka mempercayai Injil. Ternyata mereka mempercayai Injil yang salah. Ya, karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu hari ini untuk medical check up iman. Ya, belum pernah ya medical check up iman ya, tapi jawab di hati aja supaya jangan nangis ya. Pertanyaan pertama, kira-kira ini Injil atau enggak? Kita beribadah supaya diberkati Tuhan. Ya, Injil atau enggak? Kita memberkati supaya diberkati. Injil atau bukan? Kita mengampuni supaya kita diampuni Tuhan. Kalau enggak nanti kualat kita enggak diampuni Tuhan. Ya. Kita puasa supaya kita tidak kena kutuk. Untuk kita mendapatkan posisi jabatan, untuk kita mendapatkan kelulusan harus puasa dulu. Kita kalau mau bersyukur, Bapak Ibu harus lihat orang yang lebih menderita dari kita. Itu Injil atau bukan? Jawab di hati aja. Jangan makan uang haram, nanti menjadi penyakit buat keluarga kita. Itu Injil atau bukan? Oke, cukup jawab di hati. Kalau ternyata Bapak Ibu merasa itu Injil, berarti harus ikut PA kehidupan untuk kita melihat Injil yang benar. Ya. Ada beberapa variasi pengajaran yang bukan Injil di dalam gereja. Saya baca yang pertama, Bapak Ibu. Kita membutuhkan Injil untuk menjadi seseorang yang diselamatkan. Tetapi kemudian untuk menjadi dewasa sebagai orang Kristen, kita perlu menggunakan kekuatan kita sendiri. Allah telah melakukan bagiannya, mati di atas kayu salib, dan sekarang bagian kita untuk
melakukan sisanya. Jadi Tuhan Yesus membayar DP, cicilannya kita yang lunasi. Kita harus mendisiplinkan diri dengan berpuasa, beribadah, melayani, supaya Tuhan berkenan dan menyelamatkan kita. Ini Injil atau bukan? Ya. Yang kedua, ada pengajaran seperti ini. Kita membutuhkan Injil, tapi juga kita membutuhkan hal-hal yang lain selain Injil. Agar kita diselamatkan, kita membutuhkan Injil, dan kita tidak boleh merokok, kita tidak boleh clubbing, kita tidak boleh minum minuman keras, kita harus taat 10 hukum Taurat supaya kita diselamatkan dan diberkati. Injil. Yang ketiga, mengatakan begini. Agar Allah berkenan dan makin sayang sama kita, maka kita perlu baca Alkitab. Bagus loh baca Alkitab. Kita perlu rajin berdoa, harus melayani gereja. Mereka pada dasarnya mengatakan bahwa kasih Allah kepada kita tergantung pada usaha kita, tergantung kepada performa kita. Jika kita berbuat baik, Allah akan memberkati kita, dan jika kita berbuat jahat, Allah tidak akan memberkati kita. Apakah ini juga Injil? Iya, saudara. Makanya penyimpangan di dalam gereja sebenarnya Bapak Ibu bukan berasal dari luar gereja. Penyimpangan gereja bukan dari luar gereja, paling besar bukan dari luar gereja yang justru menentang Injil, tetapi mereka yang ada dalam gereja yang memutarbalikkan Injil atau menambah pengajaran yang kelihatannya benar tapi sebenarnya menyimpang. Ya, kalau tadi barang palsu biasanya dikurangi kualitasnya. Tapi kalau Injil biasanya tidak dikurangi tetapi ditambahkan, ya. Kenapa Bapak Ibu kita mudah dipalsukan? Karena minggu yang lalu kita belajar, kita bermasalah dengan epistemologi kita, ya. Ada yang sesuatu yang salah dengan apa yang kita percayai. Kita lupa meng-cross check dari mana pengajaran itu, ya. Ketika ada seseorang yang mengajar gagah, elegan, berkarisma, punya jabatan, punya pengikut yang banyak, populer, pintar bicara, kita pikir apa yang diajarkan itu benar. Kita lupa meng-cross check dari mana dia mengajarkan itu. Ada seseorang yang baik sama kita, suka mentraktir, mengentertain kita, ya. Biasanya kalau udah dibaikin seperti itu, A katanya A ini meskipun B jadi A, benar A. Kalau dia kita nggak suka sama dia, B dia bilang, kita bilang A gitu. Kita menjadi orang yang subjektif. Kebenaran kita menjadi tergantung orang itu baik sama kita, tergantung orang itu elegan atau enggak, tergantung orang itu berkarisma atau enggak. Kalau udah berkarisma, ya kayak waktu kita masih muda, ya, begitu lihat cantik, ganteng, kelepek gitu, langsung jatuh hati. Nah, itulah sifat kita manusia. Maka mengapa orang Kristen sulit memikul salib? Mengapa orang Kristen sampai hari ini kalah dengan kejahatan? Mengapa orang Kristen sampai hari ini dikuasai iri, dendam, kesombongan, kemunafikan, cepat bosanan pelayanan, cepat merasa jenuh kalau mendengar firman Tuhan? Kenapa, saudara? Karena ada yang salah dengan apa yang kita percayai. Ada yang salah dengan epistemologi kita. Epistemologi kita masih berdasarkan kultur budaya, masih berdasarkan tradisi. Semua agama di dunia ini mengajarkan, kalau kamu melakukan ini, maka kamu ada sebab akibat. Tapi tahukah saudara, Injil bukanlah tradisi. Injil itu adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Nanti kita belajar. Karena epistemologi jemaat Galatia bergantung kepada budaya atau kepada kultur, kepada tradisi. Apa yang terjadi? Ini menjadi masalah besar. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Biasanya Bapak Ibu, Paulus itu mengawali suratnya dengan apa? Salam pembuka.
dengan doa, dengan terima kasih kepada gereja, kepada Tuhan. Namun berbeda dengan surat Galatia. Mengapa? Karena Paulus emosi, Paulus kesal, Paulus resah. Kenapa? Sudah Rasul Paulus dengan kesederhanaan mengajarkan kepada jemaat Galatia bahwa Injil itu apa? Kasih karunia itu apa? Ujuk-ujuk tiba-tiba apa yang terjadi? Mereka justru berbalik dari Injil. Apa arti kata berbalik? Memindahkan kesetiaan. Kesetiaan mereka bukan lagi kepada Sang Juru Selamat, tetapi kesetiaan mereka kepada diri mereka sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi? Waktu Paulus meninggalkan jemaat Galatia, Paulus pergi menginjili, membuka merintis gereja yang lain. Pada waktu itu datanglah yang namanya kaum Judaizer, pengajar-pengajar Yahudi. Wah, makanya tadi Bapak Ibu baca di nas kita tadi, mereka itu disebut malaikat ya. Orang-orang ini begitu baik, taat hukum Taurat. Mereka begitu elegan, berkarisma. Ini yang akhirnya membelokkan Injil di tengah-tengah jemaat Galatia. Makanya di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dikatakan beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kamu tidak diselamatkan. Apa yang diajarkan oleh Judaizer ini adalah kamu tidak cukup hanya percaya Yesus supaya kamu diselamatkan. Selain kamu percaya Yesus, kamu harus taat hukum Taurat, harus disunat. Kalau nggak disunat, nggak mungkin bisa masuk sorga, nggak mungkin bisa diselamatkan. Makanya Paulus bilang, aku heran, kamu begitu lekas berbalik. Ya, ada di sana kata memutarbalikkan. Apa arti kata memutarbalikkan, Bapak Ibu? Memutarbalikkan. Para pengajar Judaizer ini memutarbalikkan Injil. Ya, memutarbalikkan artinya apa? Menukar urutan Injil yang menyelamatkan. Ya. Injil mengatakan bahwa setiap hal yang kita butuhkan untuk diselamatkan telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi buat pengajar Judaizer ini berkata bahwa bagian kita menerima dengan iman, tetapi Injil palsu mengatakan Injil saja tidak cukup, harus disunat, harus melakukan hukum Taurat. Inilah yang dikatakan dengan memutarbalikkan. Bersama-sama saya bilang Bapak Ibu, memutarbalikkan. Ayo, memutarbalikkan. Nah, apa artinya memutarbalikkan? Sama seperti begini. Waktu Bapak Ibu membuat kue, buat cira, membuat bolu di rumah, biasanya apa yang dilakukan? Tepung, telur diaduk, diulek-ulek, lalu di open. Betul ya? Tapi pertanyaannya, kalau di open dulu tepungnya sama telurnya, baru diulek-ulek, jadi nggak bolu yang enak? Nggak bisa. Itu namanya memutarbalikkan. Atau begini, Bude Sundari bilang, Pak Pendeta, aku punya ATM 2 nih, bingung belanjain di mana? Nih, Pak Pendeta, pinnya itu adalah 13, 12, 14. Kasih, dapat ATM gitu ya. Umpamana. Lalu saya pergi ke ATM, saya putar balik pinnya. Bukan 12, 13, 14, tapi 14, 13, 11. Keluar nggak duitnya? Meskipun nangis bombay, doa syafaat di sana, merengek-rengek, nggak akan keluar duitnya. Bener? Demikian juga Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang Injil. Injil itu nggak bisa diputarbalikkan. Formulasi Injil palsu memutarbalikkan kebenaran Injil. Mereka berkata begini, keselamatan itu terjadi saat kita beriman plus ketaatan. Kalau nggak taat, punya iman, nggak mungkin selamat. Ya, ini yang diajarkan oleh orang-orang Judaizer. Saat kita menambahkan sesuatu dalam karya Kristus yang sempurna, maka saat yang sama karya itu tidak lagi sempurna. Contoh gini, ya, makanya dikatakan Bapak Ibu di Galatia, kalau kita berpikir bahwa karena kita menaati hukum Taurat kita bisa selamat, maka sia-sia kematian Kristus. Untuk apa Yesus mati dan kayu salib? Kalau kita percaya dengan hukum Taurat kita diselamatkan. Nah, makanya
Paulus bilang, sia-sialah kematian Kristus kalau kita mempercayai keselamatan itu terjadi gara-gara kita percaya dan melakukan hukum Taurat. Ya. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar siapa? Bang Guntar. Lukisan dari Mona Lisa, ya, karya Leonardo da Vinci, ya, da Vinci. Nah, ini mahal, harganya mahal. 5 miliar katanya ya. Tapi Bapak Ibu, kalau lukisan Mona Lisa ini saya tambahin seperti ini, masih karyanya Leonardo da Vinci enggak? Enggak, ini karya siapa gini? Karya Leonardo da Vinci plus kasta. Laku enggak? Laku enggak? Enggak laku. Demikian juga kalau kita menambahkan Injil dengan usaha kita, dengan pikiran kita, enggak laku Bapak Ibu. Tapi inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Saya keliling ke gereja-gereja, saya PI kemana-mana. Banyak orang Kristen berpikir kalau mereka itu selamat kalau mereka percaya dan taat kepada Yesus. Ini menjadi masalah besar. Ini menjadi masalah yang krusial di tengah-tengah gereja. Karena waktu itu kita berarti kita membuat kematian Yesus itu menjadi sia-sia. Makanya Paulus bilang, aku heran kamu itu kok mengikuti Injil yang lain. Jadi formula Injil yang benar itu apa Bapak Ibu? Iman menghasilkan apa? Keselamatan dan ketaatan. Makanya Efesus 2, 9, 8 dan 9, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan. Ya. Murni kita itu selamat hanya percaya Yesus, hanya beriman kepada Yesus. Buahnya adalah keselamatan dan ketaatan. Akarnya adalah iman kita kepada Yesus. Ya, seorang pendeta terkenal Timothy Keller berkata, kita diselamatkan itu bukan kekuatan imanmu, tapi objek imanmu yang menyelamatkanmu. Iman yang kuat di ranting yang lemah jauh lebih lemah daripada iman yang lemah di ranting yang kuat. Memang kita lemah, tapi kita bukan diselamatkan karena ketaatan kita, kebaikan kita, tapi kita diselamatkan oleh ranting yang kuat, yaitu Yesus Kristus yang sanggup menopang kita dalam segala sesuatu. Ya, Bapak Ibu yang pernah naik pesawat, kalau naik pesawat gitu ada turbulensi atau apa, ada gemuruh gitu ya. Aduh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ada yang takut, ada yang santai aja, benar ya? Tapi yang menyelamatkan itu siapa? Apa gara-gara dia santai dia selamat? Yang menyelamatkan itu adalah pesawatnya, ya. Bukan karena dia ngoceh dan lain sebagainya, ya. Maka ingat Bapak Ibu, kita selamat itu bukan karena usaha kita, bukan karena iman plus percaya, tetapi karena iman menghasilkan keselamatan dan menghasilkan ketaatan di hadapan Tuhan. Jadi Injil bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Allah bekerja di dalam kita untuk mendewasakan kita. Ya, kalau orang berpikir, oh saya supaya dewasa rohani, saya harus baca Alkitab, saya harus beribadah, itu baik dan benar. Tapi untuk kita dewasa sebenarnya Tuhanlah yang bekerja di dalam kita. Karena Yesus datang ke dunia bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi dia datang untuk mendewasakan kita. Maka kekristenan itu adalah pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Maka Tuhan memperkenalkan dirinya, akulah Alfa dan Omega. Dia yang menyelamatkan kita, maka dia juga yang akan menopang kita, membawa kita pada kedewasaan, menyempurnakan kita sampai Tuhan memanggil, ya. Memang waktu kita berpikir, oh saya mesti ibadah, berbuat baik, memberi supaya diberkati, supaya menyenangkan hati Tuhan, itu memang adalah niat baik. Tapi semua tambahan itu bukan Injil Bapak Ibu. Bukan Injil. Hanya iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Injil bukanlah apa yang harus kita lakukan, tetapi apa yang telah Allah lakukan di dalam Yesus Kristus kepada kita. Waktu kita merenungkan apa yang Yesus lakukan, dia mati di atas kayu salib, maka ada hati yang mau taat kepada Tuhan. Maka ada hati yang akan diubahkan Tuhan. Jadi jangan menambahkan apapun pada Injil, atau kita menghancurkan Injil,
Apakah ketaatan itu penting? Tentu. Tetapi ketaatan itu adalah implikasi atau buah dari Injil yang kita percayai. Ya. Kalau kekristenan itu berpusat kepada usaha dan perbuatan manusia, maka Injil adalah Kristus telah melakukan segala yang baik bagi kita, sehingga kita tidak lagi hidup berdasarkan kekuatan kita. Maka kemampuan Kristus itu yang memampukan kita untuk bersyukur, taat, melayani Tuhan, membaca firman, beribadah, berbakti. Semua kita lakukan sebagai luapan syukur dari hati kita yang paling dalam. Jadi Injil Bapak Ibu tidak menentang usaha, tetapi Injil menentang mental jasa. Karena itu sering kita dengar ada orang kesaksian, kamu tahu kenapa saya bisa diberkati sampai hari ini? Saya setia berdoa, saya setia berpuasa, saya setia memberi, saya setia memberi buah suluk. Itu semua baik. Tapi waktu orang ini berpikir karena apa yang dia lakukan, dia berhasil dan dia berkati, dia cerita seperti itu. Siapa yang dimuliakan? Siapa yang dia sedang ceritakan? Dirinya sendiri, mengatasnamakan Tuhan, tetapi menunjukkan dia lebih dari orang lain. Ya. Maka Injil tidak menentang usaha, tetapi Injil menentang mental jasa. Ya, pada waktu gagal, aduh Tuhan, salahku apa ya Tuhan? Waktu sakit, aduh Tuhan marah kenapa ya? Apa salahku Tuhan ya? Kita gampang sekali didakwa oleh iblis. Maka waktu kita berdiri memiliki pijakan keselamatan itu berdasarkan perbuatan kita, kita gampang digoyahkan oleh iblis. Waktu berhasil kita akan menjadi orang yang merasa lebih baik, merasa lebih berjasa, dan menghakimi orang lain. Dan pada waktu kita nggak lebih baik dari orang lain, kita menjadi orang yang kepingin juga dilihat. Akhirnya kita membangun kemunafikan. Waktu Tito lebih baik dari saya nggak kepingin dong dia lebih baik dari saya. Saya menjelek-jelekkan Tito supaya saya kelihatan lebih baik dari Tito. Makanya saudara, apa yang kita pelajari hari ini adalah dasar yang fundamental untuk kekristenan yang menyatakan Injil Kristus. Perkenan Allah semata-mata bukan berdasarkan ketaatan kita, kebaikan kita, usaha kita, tetapi semata-mata karena ketaatan Kristus. Makanya waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia katakan apa Bapak Ibu? Sudah selesai. Sudah sempurna. Dan kalau kita berpikir, kematian Yesus belum sempurna, saya mesti menambahkan dengan ketaatan saya. Justru di situ kita membuat tidak sempurna kematian Yesus nyata dalam hidup kita. Ya. Waktu kita menggunakan semua upaya untuk menyenangkan Allah, bukan untuk mendapatkan perkenanan, tapi karena kita sudah berkenan kepada Allah. Kalau kita beribadah hari ini bukan supaya Tuhan makin sayang sama kita. Kalau kita memberi hari ini bukan supaya semakin Tuhan berkenan kepada kita, tapi karena Tuhan sudah berkenan kepada kita. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Timothy Keller kembali, kita diterima terlebih dahulu dan baru kemudian kita taat. Tapi Injil yang palsu adalah keselamatan itu terjadi saat kita beriman dan taat pada Tuhan. Kata lain, kita harus taat dahulu baru diterima Allah. Ini adalah distorsi Injil dan ini adalah masalah utama di dalam gereja. Nah, karena itu di dalam ayat 8 dikatakan Paulus, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa Bapak Ibu? Terkutuklah dia seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 2 kali diulang-ulang, terkutuklah dia. Apa arti kata terkutuk? Dikutuk oleh Allah dan dikhususkan untuk dibinasakan. Jadi kalau ada orang yang seperti malaikat, berwibawa, terlihat baik,
suka mungkin memberi, karismanya besar, punya jabatan, jemaatnya banyak, tapi dia mengajarkan bukan Injil, jangan diterima. Kalau kita menerima ajaran di luar Injil, maka kita menerima kutuk. Sering sekali kita ini manusia, kalau orangnya baik, apapun kita telan dari dia. Apalagi udah ditraktir apa segala macam gitu. Kita bilang gitu. Makanya kita perlu memiliki epistemologi biblical. Kita tahu ini dari Tuhan atau enggak. Kalau bukan dari Tuhan, maaf ya Pak, sebaik apapun Bapak, sekarisma apapun Bapak, saya mau tetap bersandar kepada doktrin Alkitabiah. Kita harus mengerti, waktu kita mendengar satu pesan, bukan pembawa pesan yang membenarkan pesan Injil, melainkan pesan Injil yang membenarkan pembawa pesan. Injil yang dikhotbahkan oleh Paulus adalah satu-satunya Injil, bukan karena Paulus adalah orang yang memberitakannya, tetapi karena itu adalah satu-satunya Injil yang diberitakan oleh Paulus. Ya, Paulus orang sederhana, apa adanya, mengajar jemaat. Secara manusia kalah dengan pengajaran Judaism. Elegan, berkarisma, seperti malaikat. Karena jemaat Galatia melihat orang-orang yang seperti malaikat, dia telan bulat-bulat pengajaran Judaism. Mereka masuk dalam Injil yang palsu. Makanya Paulus kesal. Aku heran, kata Paulus. Padahal hanya di dalam Injil kita menerima kekuatan Allah. Dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di sana tidak dikatakan Injil memiliki kekuatan Allah, atau Injil menghasilkan kekuatan Allah, atau Injil mengungkapkan kekuatan Allah. Tetapi dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Waktu kita mengalami Injil, menerima Injil dalam hidup kita, kita menerima kekuatan yang tidak terbatas. Makanya Bapak Ibu, mengapa jemaat Galatia mudah berpindah kepada Injil yang lain? Karena mereka tidak mengalami kekuatan Allah. Kalau kita menerima Injil yang benar, maka kita akan alami juga kekuatan Allah yang memerdekakan. Kita mengenal Injil, kita mengalami Injil, kita akan tidak akan lagi berpaling kepada yang lain. Kenapa suka berpaling kepada yang lain? Karena kita belum mengalami yang asli. Kalau kita sudah mengalami yang asli, yang sejati, saya jamin tidak akan ada yang meninggalkannya Injil. Mengapa Pak Hakim setia kepada Ibu Merisa? Meskipun waktu di jalan banyak cewek-cewek, gadis-gadis, tapi dia tetap setia kepada Bu Merisa. Saya yakin karena Pak Hakim sudah merasakan cinta yang sejati dari Bu Merisa. Amin. 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 Bu Merisa nggak ada amin nih. Kalau kita sudah mengalami yang asli, kita nggak akan berpaling kepada yang palsu. Kenapa banyak orang ya artis-artis berpaling dari Yesus? Karena nggak ngalamin Injil. Mereka hanya tahu Injil, tapi tidak mengalami Injil. Nah, makanya Paulus bilang, aku heran kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia telah memanggil kamu. Apa rahasianya supaya kita tidak berbalik? Selain kita mengalami Injil, kita harus sadar kita itu dipanggil di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Apa artinya Allah memanggil kita? Waktu Tuhan memanggil kita beda ketika saya memanggil Bapak Ibu. Kalau Tuhan memanggil kita, Dia sebut nama kita satu persatu. Artinya Tuhan mengenal kita. Waktu Yesus memanggil kita, waktu Ia sama seperti ketika Ia berfirman, jadilah terang, jadi terang. Jadilah benda-benda penerang, jadilah. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah. Begitu juga waktu Dia memanggil kita.
Kita ini ada di tempat ini bukan karena saya lebih baik, kita lebih baik dari orang lain, tapi karena Allah berinisiatif. Allah berbelas kasihan kepada kita. Sama seperti Ia memanggil Lazarus dari lubang kubur. Lazarus! Lazarus bangkit. Kita ini sepertinya sebenarnya tenggelam dalam lumpur dosa. Udah gak bernapas lagi. Tapi Tuhan datang. Dia tidak hanya melemparkan pelampung, tapi Dia turun ke lumpur dosa, mengangkat kita dari maut dan memberi kita napas kehidupan. Kalau kita sadar kita dipanggil karena kasih karunia, maka hati kita melimpah dengan syukur. Amin. Colek dulu samping dan kiri dan kanannya. Kamu dipanggil karena kasih karunia. Kasih karunia itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Kasih, keadilan, kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan memanggil kita di tempat ini bukan karena reward dan punishment. Bukan karena Tuhan menginginkan, ayo ikut aku supaya kamu masuk surga, supaya aku memberkati kamu. Itu agama. Tuhan, kekuatan panggilannya bukan ancaman atau iming-imingan, tetapi dengan kemurahan, belas kasihan, keadilan, serta kebaikan yang membawa kita kepada pertobatan. Makanya waktu kita mengalami Injil kasih karunia, anugerah kebenaran, kita akan hidup dan berkuasa. Berkuasa atas kelemahan kita, kemalasan, sikap karakter yang tidak seperti yang Tuhan mau, kita akan kalahkan. Ya, Dia menjauhkan kita. Dia mengalami hukuman karena kita. Dia mati menggantikan kita di atas kayu salib. Kita yang bersalah dan berbuat jahat seharusnya ditinggalkan dan menjalani maut, tetapi Kristus ditinggalkan. Kristus yang dihukum, Kristus yang dianggap bersalah, dan Kristus yang menjadi maut menggantikan kita. Inilah Injil. Kalau kita sedang bergumul, dikhianati, kita sendirian, kita disakiti, kita menangis, maka ingat, Kristus sudah melakukannya. Kristus sudah mengalaminya. Dia tahu keadaan kita. Dia mengerti apapun yang kita alami saat ini. Ya. Kalau Tuhan yang begitu besar menyatakan kasih-Nya kepada kita, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan dirinya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, bersama-sama dengan kita? Maka saudara, kita akan mengerti satu kebenaran. Yuk kita baca sama-sama dengan kencang. 1, 2, 3 ya. Kekuatan yang sama yang menanggil kita, anugerah yang sama yang menyelamatkan kita, juga menopang dan mendampingi kita sampai kepada kesudahannya. Amin, saudara. Inilah kabar baik. Waktu kita mau mengikut Yesus, bukan lagi karena kekuatan kita. Kita berkenan, kita dimampukan untuk setia kepada Yesus. Tuhan yang menganugerahkan. Dari awal sampai akhir, Dia yang memampukan kita. Mengapa sangat penting untuk memiliki Injil yang benar? Karena kemuliaan Kristus, keselamatan kita, dan damai sejahtera yang Allah anugerahkan di hati kita sedang dipertaruhkan. Kalau kita tidak berdiri di atas kasih karunia, maka kita akan sering menjadi orang yang terdakwa, menuduh, menimbulkan dosa yang lain. Waktu berhasil kita jadi sombong, waktu kita gagal kita jadi membangun kemunafikan. Iblis berusaha agar kita tidak mengerti Injil yang benar. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tidak mengalami kekuatan Allah yang tidak terbatas itu. Ya. Padahal yang menyelamatkan kita itu jelas hanya iman. Yang menyelamatkan kita adalah iman, objek iman kita. Tapi iblis selalu memutarbalikkan. Bagaimana supaya kita itu gak percaya. Karena itu di Galatia 1 ayat 10 saya bacakan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Apa tandanya kita menghidupi Injil dalam hidup kita? Saat kita fokus untuk berkenan kepada Tuhan. Saat kita
setiap hari saat kita membuka mata kita diperhadapkan dengan pilihan untuk kesenangan siapa kita hidup. Kesenangan pasangan, kesenangan bos, kesenangan tetangga, kesenangan anak-anak. Jika semua orang menyukai kita, maka kita tidak hidup untuk Kristus. Kita sedang tidak menghidupi Injil dalam hidup kita. Karena jika kita mencoba menyenangkan Kristus, maka memang ada waktunya, ada saat di mana orang juga suka dengan kita. Tapi ada waktunya orang juga tidak suka sama kita. Orang akan membenci kita. Terkadang menyenangkan Kristus akan menyenangkan orang lain, tetapi terkadang tidak. Itu akan menyakiti kita. Injil membebaskan kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Apakah kita berani untuk berani tampil beda karena kita menaati Kristus? Saat kita berani tampil beda, saat itulah Injil bekerja di dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdiam diri sejenak, membiarkan Tuhan mengkoreksi hati kita. Membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Apakah kita sudah mempercayai Injil yang benar? Bahwa hanya iman kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Apakah kita sadar selama ini kalau kita taat beribadah, taat memberi, taat melayani, bukan untuk kita diberkati dan diselamatkan. Bahkan bukan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Tapi karena Tuhan sudah berkenan, Dia sudah memberkati kita, Dia sudah menyelamatkan kita, maka kita mau beribadah, berbakti kepada Tuhan. Kalau ternyata selama ini kita mempercayai Injil yang salah, mari hari ini minta Roh Kudus untuk mengarahkan hati kita, supaya kita berdiri atas Injil yang benar. Kita tidak lagi bersandar kepada epistemologi dunia ini. Kultur budaya dan tradisi sering menggerus iman kita. Biar kita berkata kepada Tuhan dari hati kita yang paling dalam, biar kebenaran Injil-Mu Bapa mengambil tempat yang terbaik dalam hidupku. Dan mulai hari ini tidak lagi tempat buat iblis untuk mengotak-atik imanku. Tidak lagi tempat buat iblis untuk menjerumuskanku dalam kesombongan dan kemunafikan. Biar Injil-Mu saja yang menjadi landasan, mengubah cara pandang, mengubah seluruh kehidupanku. Caraku beribadah, caraku memberi, caraku memperlakukan orang, caraku berbakti, caraku dalam menjalani kehidupan keluarga. Dan segala sesuatu kita boleh lakukan karena Dia sudah menyelamatkan kita. Maka kita mengungkapkan syukur. Kita menghidupi identitas yang dianugerahkan lewat ketaatan-ketaatan yang boleh kita kerjakan. Tuhan sudah berkenan kepada kita. Dia sudah terima kita. Dia sudah sayang kepada kita. Sehingga mulai hari ini kalau kita melakukan segala aktivitas kita, kita tidak lagi melakukannya untuk mengemis perkenanan, mengemis penerimaan, mengemis pengakuan dari dunia ini. Karena di dalam Injil kita dibebaskan. Di dalam Injil kita mengalami penerimaan, kasih yang terbesar, pengakuan yang terbaik. Sehingga di dalamnya kita memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami dipenuhi oleh kebenaran Injil-Mu. Dan hidup kami tidak akan pernah lagi sama. Karena Engkau yang bekerja dalam diri kami. Kami mau memandang kemuliaan salib-Mu. Karena Engkaulah imam besar yang maha agung. Yang membawa kami kepada kemenangan, kedamaian, dan kehidupan yang penuh arti. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mari kita katakan bersama-sama. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan taklukkan studi dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan agung, berkorban bagiku. Selamatkan jiwa. Mari kita jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kami sujud di hadapan tahta-Mu Bapa, menaklukkan seluruh hidup kami. Terima kasih